Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bu Ar di channel pribadi Bu Ar HRD Channel. Kita akan bahas lebih detail terkait bisnis proses kanvas. Seperti kita tahu, bisnis proses kanvas merupakan salah satu cara untuk menggambarkan proses bisnis agar lebih mudah untuk kita memahami dan mengetahui bagaimana bisnis ataupun organisasi yang sedang kita kelola. Khususnya untuk anak-anak IT yang mana bukan basis manajemen, yang tidak terlalu paham bagaimana sebuah bisnis itu bekerja, tentu dengan memahami bagaimana memodelkan proses bisnis, khususnya menggunakan bisnis model kanvas, teman-teman akan tahu bahwa sesederhana itu untuk membangun sebuah proyek. Sesederhana itu membangun sebuah sistem untuk user. Yang utama adalah bagaimana kita bisa memahami bisnis dari user yang kita kelola. Yang pertama harus kita ketahui terkait bisnis proses kanvas adalah beberapa hal yang penting, yang utama, yang menjadi dasar kita memahami saat kita akan menggambar sebuah bisnis proses kanvas. Terdapat 9 hal yang harus teman-teman pahami terkait bisnis proses kanvas. Yang paling kanan adalah customer segment. Di dalam customer segment, harapannya teman-teman bisa menuliskan siapa saja sih sasaran dari bisnis yang kita kelola. Customer segment mewakili orang-orang yang akan menjadi sasaran dari bisnis kita. Sehingga saat teman-teman membangun sebuah sistem untuk bisnis tersebut, teman-teman akan mengetahui apakah segmennya untuk anak-anak, segmen remaja, segmen dewasa, segmen ibu-ibu, segmen pria dewasa, dan masih banyak lagi. Karena hal ini akan sangat menentukan saat teman-teman memilih warna-warna yang sesuai, warna-warna yang menjadi ciri dari sistem yang teman-teman kembangkan. Hal ini sangat berpengaruh, hal ini sangat berhubungan dengan human computer interaction. Di dalam customer relation yang utama adalah kita bisa mengetahui bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan pelanggannya, dengan usernya, dengan kliennya. Saat kita mengenal bahwa sebuah bisnis atau sebuah organisasi menyentuh pelanggannya menggunakan basis online, maka kita akan mengembangkan sistem yang mudah fiturnya, sistem yang user friendly, sistem yang performanya sangat cepat. Saat kita mendapat customer relationnya fokus kepada offline, maka sistem ini berbasis back end atau membantu saja, melengkapi kebutuhan user. Jadi tentu secara pengembangan IT akan sangat berbeda antara sebuah bisnis yang customer relationnya berbasis online dengan yang berbasis offline. Selanjutnya, channel. Terkait channel di dalam penggambaran bisnis proses kanvas, yang utama adalah bagaimana kita memiliki sebuah strategi promosi yang tepat sasaran. Yang dimaksud dengan tepat sasaran di sini, teman-teman diharapkan bisa memilah, bisa membagi-bagi mana strategi yang memang langsung pelanggan melakukan pembayaran atau pembelian, dan mana yang hanya membuat popularitas sebuah produk. Jadi di sini teman-teman mengenali sebuah bisnis sehingga teman-teman tahu bahwa strategi ini nantinya akankah bisa didukung oleh pengembangan IT atau tidak. Selanjutnya, key activities, di mana di sini kita akan mengenal bisnis yang kita sedang dampingi untuk pembuatan sistem. Apakah bisnis ini memiliki sebuah aktivitas yang unik, sehingga hal itulah yang membuat customer memilih bisnis ini dibandingkan dengan yang lain. Hal yang unik inilah yang akan
menjadi bargaining position untuk bisnis tersebut. Sedangkan untuk key resources, di mana hal ini terkait dengan aset yang kita miliki, aset yang dimiliki oleh bisnis yang sangat membantu atau mensupport atau mendukung bergeraknya bisnis itu untuk semakin bisa memuaskan konsumen. Sedangkan key partnership adalah mitra yang sangat membantu agar bisnis ini bisa sukses mencapai tujuannya. Mitra ini memberikan support yang luar biasa, baik dari segi pengadaan, pelayanan, ataupun yang lainnya, sehingga bisnis tidak perlu menyiapkan hal tersebut. Karena yang kita tahu, jarang sekali ada bisnis yang dari hulu ke hilir, atau dari awal hingga akhir semua prosesnya mereka kerjakan sendiri. Mereka butuh yang namanya sebuah mitra. Mitra inilah yang kita pahami sebagai key partnership. Selanjutnya yang terakhir yang harus kita pahami terkait bisnis proses kanvas adalah cost structure, di mana cost structure ini merupakan detail dari biaya-biaya yang dibutuhkan oleh bisnis secara rutin untuk menjalankan, untuk mensukseskan sebuah bisnisnya. Apakah penggunaan internet, apakah penyewaan tempat, penyewaan gudang, dan masih banyak lagi yang bisa kita tuliskan di dalam bisnis proses kanvas. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah value proposition. Kita mengenal betul apa yang membuat user sebuah bisnis atau pelanggan sebuah bisnis membeli atau tertarik terhadap produk yang dijual atau pelayanan yang diberikan. Value proposition ini akan sangat berpengaruh dengan revenue stream yang ada di bagian paling bawah dalam memodelkan bisnis proses kanvas. Value proposition, jika kita bisa menuliskan secara detail apa saja yang membuat user tertarik, apakah pelayanannya cepat, apakah harganya bersaing, walaupun harganya bersaing kualitasnya mumpuni, masih banyak lagi. Hal itulah yang akan menjadikan revenue stream di dalam bisnis proses kanvas akan lebih maksimal. Semakin banyak yang bisa kita tuliskan dalam value proposition, maka akan menjadi sebuah opportunity atau kesempatan kita untuk revenue streamnya juga lebih meningkat. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau mendengarkan video ini tanpa di skip. Tinggalkan komentar di bawah jika teman-teman ingin lebih banyak dijelaskan. Poin-poin apa saja tulis di bawah ya.